أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu dengan saya Ovid Kroli Wisnu Ardi pada materi jaringan komputer. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengantar jaringan komputer. Sebelum perkuliahan kita mulai, kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita niatkan untuk belajar dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat menerima ilmu dengan baik dan dapat mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain di kemudian hari. Baik, materi yang akan kita pelajari dalam pengantar jaringan yang pertama adalah sejarah. Yang kedua adalah tujuan dan penggunaan jaringan komputer. Kemudian yang ketiga, komponen komunikasi jaringan. Kemudian tipe jaringan, dan yang terakhir, platform jaringan. Adapun tujuan dari pembelajaran pada materi kali ini adalah bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan sejarah jaringan, mampu menjelaskan tujuan dan penggunaan jaringan komputer, mampu menjelaskan komponen komunikasi jaringan, mampu menjelaskan tipe jaringan, dan mampu menjelaskan platform jaringan. Pada subbab yang pertama ini kita akan sama-sama belajar tentang pengetahuan umum yang perlu kita ketahui bersama untuk mempelajari jaringan komputer. Yang pertama tentunya kita perlu mengetahui sejarah, karena penting mengetahui sejarah supaya kita tidak meninggalkan sejarah ya. Jadi yang pertama bahwasanya jaringan komputer itu dimulai perkembangannya sejak tahun 60-an. Ya, saya sendiri belum lahir. Kemudian tahun 1962 ada pengembangan proyek Intergalactic Computer Network ya, yang diprakarsai oleh ARPA. Kemudian 1964 ya, General Electric and Bell Labs menggunakan komputer untuk mengelola koneksi dan routing telepon yang dilakukan oleh MIT. Kemudian 1969 ARPANET. Kemudian 1971 dimulai adanya program email yang pertama. 1974 dikenal adanya standar TCP/IP. Kemudian 1980 ada dimulai dikenal Local Area Network atau LAN. Kemudian ada Oscillator tahun 84. Kemudian tahun 90 dimulai dikenal Internet Working atau internet, biasa kita kenal internet gitu ya. Tahun 99 mulai dikenal wireless LAN ya. Nah, kenapa kita sih mempelajari jaringan komputer? Tujuannya untuk apa gitu ya? Nah, untuk adanya efisiensi dan produktivitas. Kemudian meningkatkan kehandalan dan adanya tren aplikasi dalam sistem terdistribusi. Nah, dilihat di sebelah kanan ini ada sebuah ilustrasi sebuah jaringan gitu ya. Ada printer, ada laptop, ada komputer, kemudian ada smartphone, ada server, ada switch, ada wireless router, ada modem, kemudian terhubung dengan internet modemnya gitu ya. Artinya ketika kita berada di dalam jaringan, ya termasuk jaringan lokal, kalau tidak terkoneksi internet, kita bisa sharing resource gitu ya. Mungkin kalau yang pakai merek tertentu gitu, ya ada laptop, PC, kemudian ada smartphone, printer, itu saling bisa terkoneksi. Kita mau printernya cuma satu, device-nya end user-nya laptop dan lain sebagainya
ada banyak gitu ya, tapi printernya satu karena ada LAN-nya, kita bisa melakukan ngeprint ya di satu device yang sama, maksudnya printer yang sama dengan menggunakan komputer yang banyak. Itu salah satunya. Belum lagi kalau kita menggunakan internet, kita mengenal email dan lain sebagainya, sehingga kita ketika menyimpan menyimpan informasi bisa kita disimpan di cloud dan lain sebagainya. Itu nanti kita pelajari di perkembangan internet selanjutnya. Artinya kita lebih efisien dan produktif, kemudian meningkatkan kehandalan dan tren aplikasi ya, banyak aplikasi-aplikasi yang tren di masa mendatang atau yang di masa sekarang sudah trennya juga cukup signifikan ya perkembangannya. Kemudian jaringan komputer dalam kehidupan sehari-hari ya, kita sering kalau mau nyari materi kuliah, nyari resep masakan mungkin gitu ya, bisa buka Mbah Google gitu ya. Kita buka Google, kemudian kita searching, bahkan di situ lebih pintar dari guru kita dalam tanda kutip gitu ya, dari itu dibuka semuanya ada. Maksudnya pintar dalam artian semuanya dikuasai. Padahal manusia itu kan hanya satu cabang ilmu, dua cabang ilmu gitu ya. Tapi kalau Google semuanya ada. Nah, atau YouTube, Yahoo, Bing dan lain sebagainya, kita mencari informasi melalui search engine, yaitu misalkan berupa data, bisa voice, video, audio, kita bisa mencari data dari internet. Kemudian jaringan komputer itu bisa mengubah pola komunikasi atau cara kerja manusia gitu ya. Mungkin kalau yang kita lihat sekarang ini ya, banyak work from home gitu ya, WFH, kita bisa lihat bagaimana pola kerjanya yang tadinya itu dari luring menjadi daring ya, yang tadinya kerjanya langsung datang kantor sekarang bisa remote. Termasuk saya ngajar ini harus menyesuaikan, bisa membuat bahan ajar untuk mengajar teman-teman sekalian dengan membuat video pembelajaran sehingga bisa diulang-ulang, teman-teman bisa mengulang materi yang apa yang saya sampaikan walaupun mungkin belum sempurna gitu ya. Nah, kemudian mengubah cara komunikasi, bermain game, kemudian reservasi online, tiket, online game, aplikasi pesan, forum diskusi. Di sini ada gambar, misalkan kita menggunakan game dulu zaman saya kecil ada Gamebot dan itu pinjem gitu ya, bukan punya sendiri. Jadi kalau sekarang sudah teman-teman sudah punya smartphone semua, smartphone-nya tinggal buka Play Store-nya, install game, di situ kita bisa main game. Bisa Football Manager, bisa Warcraft dan lain sebagainya. Tapi saya mungkin sekarang sudah nggak terlalu gamer ya. Dulu mungkin saya senang game juga, tapi sekarang bahkan bisa dibilang tidak pernah main game ya. Kemudian online tiket ya kita dulu tiket harus antri di stasiun atau di bandara. Kalau sekarang kita hanya buka smartphone, klik pesan tiket, sudah selesai ya. Kayak saya misalkan mau pulang kampung naik Pramek ke Kutarjo, pagi saya pesen gitu, sore bisa berangkat tanpa kemana-mana, tinggal sambil tiduran gitu ya, sama anak-anak bisa pesan tiket. Luar biasa, Masya Allah ya. Jadi ini perkembangan teknologi yang luar biasa dengan adanya jaringan. Beli online sekarang, marketplace dan sebagainya. Dulu kita belanja harus ke toko komputer atau toko yang fisik gitu ya. Kalau sekarang tinggal buka marketplace kita bisa beli. Nah, kemudian ada aplikasi pesan WhatsApp, kemudian forum diskusi. Kalau dulu Kaskus, kalau sekarang mungkin tidak terlalu ya, karena sekarang sudah mainnya lebih ke YouTube sekarang yang lagi tenar ya, lagi tren itu lebih ke podcast, lebih ke YouTuber gitu ya teman-teman. Kalau mau jadi YouTuber, tapi akhirnya kalau mau memberikan isi konten-konten yang bermanfaat dari enggak masalah. Saya mau motivasi mahasiswa, kalau mau oke, kita bikin garap tentang materi perkuliahan, kalian bikin sebaik-baiknya, kemudian dibikin playlist dan sebagainya, bermanfaat bagi orang lain, kalian dapat pahala, dapat menyebarkan kebaikan gitu ya. Jangan cuma
untuk nyari AdSense itu ya, maksudnya hanya sekedar mencari popularitas, nyari duit dan lain sebagainya, ini sama sekali ya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada yang lain, tapi ini menurut saya kurang tepat gitu ya. Kemudian komponen komunikasi jaringan gitu ya, apa saja berupa piranti ya atau alat-alatnya, kemudian ada media transmisi, kemudian ada pesannya yang akan dikirimkan, kemudian ada aturan. Artinya piranti itu yaitu alat yang digunakan jaringan, misalkan LAN-nya, ada routernya, ada switch-nya, dan ada komputernya. Kemudian media transmisinya yang digunakan misal kabel, kemudian serat optik ya, fiber optik, wireless gitu ya. Kemudian pesan ya apa namanya, yang akan kita sampaikan lah ya. Misalkan saya ngomong ya ini suara saya yang masuk. Kemudian kalau saya streaming online gitu ya, berarti saya video yang masuk gitu ya, atau teks, image dan lain sebagainya. Dan aturan yaitu ya aturan-aturan yang harus dilalui supaya pesan itu sampai kepada penerima atau dari resource ya, source gitu ya, dari source, dari sumber, kemudian menuju destination atau penerima. Kemudian ini adalah ilustrasi dari komponen komunikasi. Di situ ada LAN, di situ ada perangkat-perangkat yang berkaitan dengan jaringan, ada switch, ada router, kemudian ada komputer, ada telepon, kemudian ada personal komputer PC gitu ya. Kemudian ada orang di sini juga sama, ini LAN. Kemudian ini router itu yang biasanya menghubungkan network yang banyak yang nantinya akan dihubungkan dengan internet. Kemudian ada services, ini internet network maksudnya internet ya, internet network itu internet. Kemudian ada software service ya, kemudian ada proses dan service ya, nanti ada apa namanya website dan lain sebagainya, software. Kemudian perangkat perantara jaringan maksudnya adalah perangkat yang menghubungkan antar perangkat end user, maksudnya yang komputer gitu ya. Kita kan komputer untuk dihubungkan dengan yang lainnya bisa menggunakan perangkat yang dijadikan sebagai perantara, misalkan router, switch yang ada di sini gitu ya, firewall, access point gitu ya. Ya ada baik yang menggunakan kabel maupun yang menggunakan wireless gitu ya. Kemudian media pada jaringan itu biasanya ada 3 jenis yang biasa kita gunakan. Yang pertama bentuknya logam kabel ya, yang di dalam kabel gitu ya, biasanya seperti tembaga. Kemudian kaca seperti serat optik atau fiber optik di situ. Kemudian ada transmisi nirkabel atau wireless. Nah ini kabel copper gitu ya. Kemudian ini fiber optik, serat kecil, sangat kecil. Saya pernah ikut pelatihan ya, pelatihan menyambungkan fiber optik, tapi lupa ya, sudah lama karena nggak pernah megang gitu ya. Tapi kalau nggak berhasil ya bisa putus ininya gitu ya, kecil sekali. Dan wireless ya, wireless yang biasa kita lihat gitu ya di kampus-kampus atau di tempat-tempat umum, biasanya ada alat-alat wireless supaya kita bisa terkoneksi dengan internet atau jaringan gitu ya. Kemudian ini adalah media-media dalam jaringan gitu ya. Ya ini kita lihat di sebelah kanan, ini ada istilah di sini network interface card, kemudian ada physical port, kemudian interface ya. Di sini network media itu tadi kabel dan lain sebagainya itu. Kemudian intermediate device itu lebih ke perantara tadi ya, wireless router, LAN switch, router, multi layer switch, kemudian firewall gitu ya. Kemudian end device itu ya seperti laptop, personal komputer, IP phone ya, printer, tablet yang ada wirelessnya gitu ya. Kemudian ini diagram topologi. Kalau ini topologi fisik gitu ya, ini adalah logic gitu. Ini lebih ke apa namanya yang berupa fisiknya gitu ya. Kalau ini logical nanti biasanya MAC address sama IP address ya biasanya. Ini di berupa fisik, ini berupa logical ya, pengkodean ada protokol di situ ya, internet protokol. Nah, sekarang kita masuk tipe jaringan. Tipe jaringan itu secara umum dibagi menjadi 4. Ini ada LAN, MAN, PAN, WAN ya.
Ada local area network, metropolitan area network, kemudian ada personal area network, kemudian ada wide area network. Nah ini sebenarnya ini hanya wilayah ya. Jadi dibedakan atas wilayahnya gitu ya. Yang ini yang paling personal, paling kecil skupnya ini, kemudian agak luas misalkan satu kantor, kemudian ini lebih luas lagi, dan WAN juga lebih luas. Nah, jadi yang membedakan hanya lingkup areanya ya dari keempat ini ya. Nah, local area network ini seperti ini. Jadi kita membuat sebuah topologi jaringan yang lokal gitu ya. Ada personal PC, kemudian printer, personal komputer ya, kemudian laptop, printer, kemudian mungkin piranti-piranti yang lain seperti tab dan lain sebagainya. Ini saling terhubung ya, tapi hanya satu tempat aja ya, koneksinya berdekatan, tempatnya terbatas ya, menyediakan full time konektivitas, kendali jaringan di bawah administrasi lokal. Dari skopnya hanya mungkin satu gedung, satu wilayah gitu ya, gedung, tapi belum terkoneksi internet, masih bisa printer, ini bisa printer ke sini, ini juga bisa gitu. Kemudian metropolitan area network itu areanya lebih luas gitu ya, mungkin satu provinsi gitu ya. Ini ilustrasinya ada local area network, ada 4 di sini yang saling terhubung. Jadi intinya menghubungkan beberapa LAN ya. Jadi ada jaringan-jaringan kecil kemudian terhubung satu sama lain. Kemudian misalkan ada bank ya, kita ada kantor cabang, biasanya di situ ada pusatnya, saling terkoneksi satu sama lain. Biasanya menghubungkan cabang ini dan cabang lainnya. Kemudian PAN ini personal, misalkan saya punya PC, kemudian punya laptop, punya PDA, mobile phone atau smartphone, sekarang printer, itu saya koneksikan jadi satu, sehingga saya kalau mau ngapa-ngapain itu lebih mudah. Saya mau mentransfer data dari smartphone ke laptop, ke PC, kemudian saya mau printer dari ini, ngeprint dari laptop, kemudian dari PC juga bisa, itu ke personal ya, lebih sempitnya. Kemudian wide area network ya, ini geografisnya lebih luas ya, terdiri dari beberapa jaringan lokal, kemudian teknologinya serial, jadi lebih luas ya, mungkin perkotaan, beberapa kota gitu ya, tempat gitu ya. Kemudian internet working atau biasa kita sebut internet. Nah, internet ini areanya dunia. Jadi semua dunia itu saling terkoneksi. Nah, di sini harus ada aturan yang mengatur gitu, sehingga semua device yang ada di dunia ini saling terkoneksi satu sama lain, sehingga bisa kita berhubungan dengan orang yang ada di luar negeri. Kita bisa melakukan video conference dengan teman kita di Saudi Arabia, misalkan di Belanda, di Malaysia. Kita tidak ada batas di sini ya, dalam artian tanda kutip ada batas. Kemudian media transmisinya bisa tembaga, serat optik, nirkabel juga bisa. Intinya kita terhubung satu sama lain di tingkat dunia dengan menggunakan internet. Nah, ini gambarannya ya. Kemudian intranet dan extranet, kita bisa lihat di sebelah kanan ya, itu ada ilustrasi gambar ya, cakupan intranet itu mungkin company only atau organisasi yang lebih ini ya, lebih skupnya satu organisasi gitu ya. Kemudian extranet itu ada lebih luas, bisa terhubung dengan adanya supplier, customer, ada collaborators. Kemudian kalau internet ini the world ya, dunia ya, jadi cakupannya lebih luas. Kemudian teknologi akses internet ya, teknologi ada istilahnya cara untuk menghubungkan pengguna dan organisasi ke internet ya. Jadi kalau kita pengguna rumahan dan kantor kecil gitu ya, nah, kemudian ada kabel broadband, broadband digital subscriber line atau DSL.
WAN, nirkabel dan layanan seluler ini bisa terhubung. Jadi banyak media, jadi cara untuk menghubungkan misalkan dengan seluler atau WAN nirkabel untuk menghubungkan kita sebagai pengguna yang di rumah dengan kantor-kantor kecil itu bisa menggunakan cara ini. Atau organisasi melakukan koneksi yang lebih cepat untuk mendukung telepon IP, konferensi video, dan penyimpanan pusat data. Ya. Nah, interkoneksi kelas bisnis biasanya disediakan oleh penyedia layanan service providers ya, dan dapat mencakup bisnis DSL, leased line, dan metro Ethernet. Nah, ini seperti ini ya. Misalkan kalau kita mau menghubungkan ini ya, ada internet service provider ini kan, penyedia layanan internet misalkan ya yang plat merah gitu, Telkomsel misalkan atau Telkom gitu ya, IndiHome menggunakan IndiHome, ada yang menggunakan ya My Telkomsel gitu ya, sehingga bisa terhubung internet. Nah, itu bisa menggunakan itu ya, itu contoh aja. Nah, kemudian untuk bisnis ya, organisasi itu biasanya kan lebih butuh kecepatan yang lebih tinggi ya, biasanya menggunakan ini ya, teknologi dedicated leased lines, kemudian metro Ethernet, DSL gitu ya. Jadi ada yang menggunakan satelit, jadi lebih ke apa ya, medianya gitu ya nanti, karena di situ ada yang apa, yang tadi ya, ini dial up telepon yang tahun lama banget yang dulu ya, yang zaman saya dulu itu ya ini pelan gitu ya, koneksinya lambat gitu ya. Nah, kalau organisasi biasanya butuh koneksi yang lebih tinggi, kecepatan lebih tinggi. Kemudian kita akan belajar tentang jaringan sebagai platform. Nah, ini jaringan tradisional, ada device, alat-alatnya di situ, kemudian ada ya komputer ya, sama kemudian ada komputer network, telepon network, ada broadcast network. Nah, ini seperti ini ya. Jadi kalau 30 tahun lalu, kalau di kelas misalkan dilengkapi kabel untuk jaringan data, ruang kelas yang dilengkapi kabel untuk jaringan telepon dan juga kabel terpisah untuk video. Nah, masing-masing jaringan ini menggunakan teknologi berbeda untuk membawa sinyal komunikasi menggunakan seperangkat aturan dan standar yang berbeda. Artinya semuanya punya aturan sendiri, alat medianya berbeda, sehingga ini punya jalur-jalur yang berbeda. Nah, jaringan yang konvergen ini seperti ini, jadi medium-mediumnya ini nanti terpusat di sini gitu ya, bisa saling terhubung. Jadi jaringan data terkonvergensi itu membawa banyak layanan pada satu tautan, termasuk data, suara, dan video. Jadi ya terkonvergen di sini ya. Ya, memusatkan di situ. Ya, kalau divergen kan misah, kalau ini konvergen. Tidak seperti jaringan khusus, jaringan konvergen dapat mengirim data, suara, dan video antara berbagai jenis perangkat melalui infrastruktur jaringan yang sama. Jadi infrastrukturnya sama, enggak satu-satu gitu ya. Jadi standar aturan, kemudian standar yang sama. Ya, makanya butuh protokol ya nanti ya, protokol. Ya, kalau kita ya di COVID sekarang kan protokol kesehatan. Nah, ini juga ada istilah protokol nanti. Kemudian kita akan membahas arsitektur jaringan ya. Arsitektur jaringan ada istilah di situ, reliable network. Kemudian apa saja sih yang ada di dalam arsitektur jaringan yang perlu ada? Yang pertama adalah fault tolerance, kemudian scalability, kemudian security, ada quality of service, QoS ya. Apa itu? Kita bahas lagi. Jadi fault tolerance artinya paket switching memungkinkan arsitektur jaringan yang mendukung fault tolerance system atau toleransi kesalahan. Nah, kegagalan pada satu node atau titik itu bisa di backup oleh node yang lainnya. Nah, jaringan yang tersusun atas jaringan-jaringan yang lain. Jadi bisa membackup gitu ya. Kemudian scalability, ya karakteristik internet yang dapat
diperluas sesuai kebutuhan pengguna. Ya, pertama adalah hierarkinya seperti apa, kemudian standar memiliki standar yang sama, kemudian protokol yang sama. Ya. Jadi standar itu ya ada standarnya gitu ya, ada standarisasi di alatnya, kemudian protokol-protokolnya sama gitu ya. Jadi kalau misalkan contoh aja misalkan RJ45 gitu ya, ketika masukkan interface-nya ya, maksudnya dicolokin kabel di sini kan ada Ethernet ya, di laptop kita itu standarnya sama. Nanti kalau nggak sama secara fisik ya, itu nggak bisa dicolokin ya, nggak bisa dicolokin kabelnya di laptop atau komputer kita, kemudian nggak bisa dicolokin di perangkat yang lain, maka harus punya standar yang sama. Kemudian quality of service QoS gitu ya, itu mekanisme utama yang digunakan untuk memastikan pengiriman konten yang handal untuk semua pengguna. Jadi pengguna memastikan bisa terkirim datanya handal ya. Ya, kemudian QoS router dapat lebih mudah mengolah aliran data dan lalu lintas suara. Artinya ya lebih mudah untuk pengontrolan routingnya seperti apa gitu ya. Jadi kalau berkaitan dengan router, maka dia akan mencari jalur-jalur yang mudah dilalui dan paling cepat misalkan. Nah, security ya tentu saja keamanan dalam hal ini kan semakin berkembang teknologi, apalagi teknologi sekarang dunia digital gitu ya. Maka sekarang trennya ya mungkin ke cyber security. Mungkin beberapa tahun ke depan salah satu yang paling dibutuhkan itu cyber security. Ya, jadi ada dua jenis keamanan. Yang pertama infrastruktur jaringan, tentu infrastruktur jaringan perlu adanya keamanan ya, bagaimana servernya itu disimpan dengan baik itu dari sisi keamanan kalau terjadi kerusakan fisik misalkan kena hujan dan lain sebagainya itu ya, ataupun yang gangguan-gangguan yang lain gitu ya, berupa orang atau berupa gangguan makhluk yang lain gitu ya, atau juga akses-akses yang yang tidak seharusnya ya, tidak punya privilege ya punya hak akses terhadap perangkat fisiknya tadi. Makanya kita tanya, misalkan saya pernah ikut pelatihan cloud computing gitu ya dari AWS ya, Amazon Web Service. Ketika saya ikut di TOT-nya ya, sebenarnya kemarin mau ikut yang ngajar cloud computing tapi nggak jadi itu ya. Itu ditanya kalau servernya di mana gitu ya, Amazon ya, bahkan trainernya kita itu ya nggak tahu di mana karena memang dia tidak punya hak akses. Itu contoh. Jadi hanya pihak-pihak yang punya wewenang di situ yang punya hak akses. Kemudian keamanan informasi. Jadi informasi itu juga harus punya keamanan. Bagaimana informasi kan penting dalam perusahaan, misalkan tidak boleh bocor, tidak boleh dicuri dan lain sebagainya. Nah, tujuan keamanan jaringan yaitu kerahasiaan. Tentunya tidak semuanya informasi itu share publik ya, tapi ada yang sifatnya rahasia. Rahasia bukan berarti jelek, tapi karena memang ada hal-hal yang tidak boleh disebar secara umum, termasuk rahasia negara, BIN misalkan, kan nggak mungkin disebar ke dunia umum gitu ya, dunia luas. Nanti orang yang tidak punya kapabilitas di situ atau bukan tempatnya di situ ya nggak boleh ya. Dan integritas ya jaminan bahwa data belum diubah selama transmisi, jadi ya datanya tetap nggak berubah. Kemudian ketersediaan ya, jadi ada jaminan akses data yang tepat waktu, handal untuk pengguna yang berwenang. Jadi cepat gitu ya, tepat waktu lah ya, nggak tepat tapi tepat waktu dan handal ya. Jadi contohnya di sini ya ada menjamin confidentiality dengan melakukan autentasi pengguna, enskripsi data mungkin ya. Kemudian untuk integritas tadi, digital signature misalkan, tanda tangan digital kan ada sekarang. Jadi ada pihak-pihak ketiga yang menyediakan layanan sekarang banyak ya, layanan digital signature. Jadi di situ kita bisa cek apakah asli atau tidak tanda tangannya. Kemudian menjamin availability dengan memanfaatkan firewall, kemudian redundant network architecture dan lain sebagainya. Nah, kemudian beberapa contoh serangan ada DDoS, kemudian man in the middle, spoofing, hijacking ya, itu contoh-contoh nanti dibaca sendiri nih, terlalu banyak nanti karena ini online ya, waktunya sedikit.
Kemudian internet masa depan ya, internet masa depan mungkin ya sekarang ya, now and future gitu ya, sekarang dan akan datang ya. Untuk kolaborasi online mungkin sekarang dengan adanya pandemi kita biasa melakukan meeting dengan Zoom, dengan Gmeet, dengan Cisco Webex ya. Kita yang tadinya rapat harus ketemu langsung sekarang bisa online, kemudian kuliah dengan bisa online gitu ya. Ini luar biasa. Kemudian teknologi rumah cerdas ya, smart home teknologi, bisa menggunakan ya cloud, kemudian bisa menggunakan teknologi yang lainnya. Ya, jadi menggunakan kita bisa mengendalikan dengan piranti-piranti smartphone kita atau yang lainnya. Ini kaitannya dengan mungkin nanti IoT yang saya jelaskan di belakang. Kemudian wireless broadband ya, kita sekarang kan layanan seperti Telkomsel, Indosat dan lain sebagainya itu kan menyediakan layanan 4G, bahkan sudah mungkin 5G gitu ya. Kita bisa menggunakan smartphone kita di mana saja bisa koneksi internet, misalkan itu ya. Kemudian cloud computing ya. Jadi kalau dulu itu kita ngetik gitu di komputer gitu ya, pakai Office misalkan layanan word processor gitu, data kita lupa kesimpan gitu ya. Ketika kita pakai layanan cloud misalkan ya, contoh aja, saya bukan promosi produk tapi misalkan Google gitu ya, Google Google Docs gitu ya, kita ngetik di situ datanya sudah otomatis kesimpan selama kita terkoneksi dengan internet. Itu contoh. Nah, itu kan bermain dengan jaringan juga. Atau saya biasa kadang menggunakan Google Slide, sekarang menggunakan Google Collaborator, menggunakan Google Drive. Bahkan data-data kita untuk perkuliahan saya simpan di Google Drive. Dan Internet of Things atau IoT ya. IoT nanti ke salah satunya ya untuk smart home tadi ya, bisa smart city. Jadi kita bisa menggunakan internet sebagai piranti untuk menghubungkan satu device dengan device yang lainnya, yang bisa mengendalikan dengan melalui internet gitu ya. Misal itu aja gitu ya. Kemudian big data gitu ya, semakin besar data itu kita butuh penyimpanan yang besar. Ya ini tentu juga butuh internet gitu ya. Oke, itu yang baik, itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup pertemuan hari ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.